Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Chandra Alvindus kembali menjumpai Anda dalam program Tadabbur Al-Quran. Bagaimana kita melihat dan juga menganalisa setiap lafal-lafal Al-Quran maupun ayat-ayat dan juga makna-makna yang terkandung di dalamnya. Dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk mentadabburi Al-Quran terkait dengan tema kali ini, tafsir surat Al-Fatihah. Dan kita akan ditemani bersama dengan Al-Ustadz Muhammad Khair Al-Khusairi yang akan mengupas bagaimana nanti makna-makna yang terkandung dalam surat Al-Fatihah ini. Baik, langsung aja ke sapa Ustadz yang telah bersama saya di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin nanti pemirsa di rumah akan mengetahui informasi-informasi maupun makna-makna ataupun tafsir dari surah Al-Fatihah ini Ustadz. Iya. Silakan Ustadz. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Berbicara tentang surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini sebagaimana yang kita ketahui, dia ada 7 ayat. Itulah makanya dalam Al-Quran disebutkan sab'ul mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. Nah, oleh karena itu sebenarnya nama surah ini bukan hanya Al-Fatihah. Dan sab'ul mathani itu 7 ayat yang berulang itu juga merupakan nama dari surah Al-Fatihah. Di antara nama-nama surah Al-Fatihah itu disebutkan dalam hadis Nabi, misalnya Ummul Quran. Ada lagi namanya Ummul Kitab. Ada juga yang disebut dengan Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab. Itu yang disebutkan dalam hadis Nabi, misalnya la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat seseorang kalau tidak membaca Fatihatul Kitab. Maknanya adalah surah Al-Fatihah. Kalau kita kaji lebih dalam, tidak kurang dari 25 nama. Surah Al-Fatihah ini memiliki 25 nama. Dan di antara nama-nama yang lain selain Ummul Kitab, Ummul Quran, Al-Fatihah, Sab'ul Mathani, ada pula namanya Al-Kafiyah yang mencukupkan, Al-Wafiyah yang melengkapkan, dan ada juga Ar-Ruqyah. Jadi nama lain dari surah Al-Fatihah ini sebenarnya amat banyak. Kalau kita melihat dari kapan turunnya, apakah Al-Fatihah ini, surah Al-Fatihah ini turun di Makkah atau di Madinah? Iya. Para ulama mengkaji tentang kapan turun Al-Quran surah Al-Fatihah ini. Surah Al-Fatihah menurut sebagian ulama ia turun di Makkah. Tapi ada lagi yang mengatakan ternyata dia juga turun di Madinah. Sampai-sampai ada ulama yang menyebutkan 2 kali dia turun. Sekali di Makkah, sekali lagi di Madinah. Ini menunjukkan keutamaan surah Al-Fatihah. Sampai-sampai perlu 2 kali diturunkan. Nah, oleh karena itu surah Al-Fatihah yang ingin kita kaji ini tentulah berawal dari ayat pertama. Ayat pertama yang kita lihat dalam surah Al-Fatihah dalam Mushaf Utsmani adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lebih mendalami dan mentadabburi apa yang terkandung dalam ayat pertama ini, kita mulai misalnya dari B. Nah, di situ ada Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dari B. Ini B ini maknanya apa? Apakah dia punya makna khusus? Para ulama menyebutnya dengan B al-ba baul isti'anah. B dalam pengertian mohon pertolongan. Jadi ketika orang menyebut Bismillahirrahmanirrahim, di situ tergambar dia sedang memohon pertolongan Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itu, di samping dia bermakna pertolongan, baul isti'anah, ada ulama yang menyebutkan dia bermakna memulai. Jadi umpamanya disebutkan Bismillahi abtadi, dengan menyebut nama Allah saya mulai perbuatan ini. Makanya Imam As-Suyuti menyebutkan
dalam Al-Jami'us Shaghir dia sebutkan bahwa hadis Nabi diriwayatkan dari Abu Hurairah, kullu amrin dzibalin, setiap urusan yang baik-baik, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka fahuwa aqta, maka terputus. Apanya yang terputus? Makna terputus sesungguhnya terputus dari keberkahannya. Maka setiap kita memulai keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu. Ketika kita mulai tidur, bismika Allahumma ahya wa amun. Ketika kita mulai segala urusan yang baik-baik, mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini menunjukkan bahwa bismillah ini adalah suatu amalan untuk memulai perbuatan yang baik-baik tentunya. Nah, kalau kita katakan contoh umpamanya dengan saudara saya, sudahkah kita bisa paham? Bismillah ini maknanya dengan saudara saya yang baik dan yang cerdas umpamanya. Susah kita memahaminya. Oleh karena itu ada yang ditakdirkan. Maknanya di situ ada yang mahzub, ada yang tertutup. Apa yang tertutup di situ? Abtadi'unya. Saya mulai perbuatan ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada yang dalam bayangan seorang hamba Allah ketika mengucapkan bismillah, dalam pikirannya, karena kekuasaan Engkau ya Allah, karena pertolonganmu lah apa yang kulakukan ini berjalan dengan baik. Makanya kalau kita sebut dengan nama Allah, sebetulnya dia bukan kalimat sempurna. Ada yang tertutup yang harus diungkap di sana. Nah, itulah makna kita mentadabburi Quran ini. Jadi dengan nama Engkau ya Allah, aku mulai perbuatanku. Dengan kuasamu, aku bisa melakukan ini. Sama dengan ketika kita berada mau naik ke kapal. Apa doa kita? Bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Siapa yang punya laut? Yang punya laut Allah. Apakah Allah mampu membekukan laut? Mampu. Tak susah bagi Allah. Tapi kenapa kita disuruh? Disitulah maknanya, dengan kekuasaan Engkau ya Allah, maka berlayarlah kapal ini, berlayarlah perahu ini. Ini menunjukkan bahwa setiap bismillah itu sesungguhnya ada terkandung di dalamnya kekuasaan Allah yang hebat. Dan di situ juga kita memulai perbuatan kita dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dan kita sebagai hambanya juga mengharapkan perlindungan nih dalam mengucapkan bismillah itu ya Ustaz ya, pada Allah. Kita mengharapkan perlindungan Allah dengan memulai dengan bismillah tadi, memulai setiap aktivitas seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan lagi Ustaz, kita baru sampai di bismillah, apalagi yang mungkin dari kata bis tadi sudah. Iya. Memang bismillahirrahmanirrahim ini kalau kita mau mendalami lagi, bismillahirrahmanirrahim ini selain ada kudrah itu kekuasaan, ada juga di situ isti'anah. Isti'anah itu memohon pertolongan. Dan satu lagi ibtidah itu memulai. Nah, tiga itulah yang terkait dengan makna bi. Itu baru kita masuk ke kata bi. Nah, karena itu makna bi itu dalam sekali. Maka orang yang paham dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia merasa kecil. Karena semua yang dia lakukan itu adalah atas kehendak Allah, atas kuasa Allah, atas pertolongan Allah. Jadi apa yang dia bayangkan saat dia memulai perbuatannya? Umpamanya dia mau menulis bismillahirrahmanirrahim. Itulah juga yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Sebutkan dalam Al-Quran, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi perkara bismillahirrahmanirrahim dia bukan ajaran Nabi Muhammad. Bahkan sejak zaman Nabi Sulaiman pun bismillahirrahmanirrahim itu sudah ada. Mengirim surat kepada seorang Ratu Balqis di negeri Sabah, itu Nabi Sulaiman menuliskan bismillahirrahmanirrahim. Nah, oleh karena itu bismillahirrahmanirrahim ini adalah amalan para nabi. Maka ketika orang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ada nilai-nilai keberkahan di dalamnya. Agar perbuatannya berkah, dia mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa sekali Ustaz. Artinya juga ada di sana nilai kekuasaan Allah yang cukup besar dan mengkerdilkan kita sebagai hamba Allah. Betul. Yang berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali Ustaz. Ya. Mungkin bisa sambung lagi Ustaz mengenai surah Al-Fatihah ini Ustaz. Baik. Jadi terkait setelah bi ismillah. Ismillah, nama Allah. Kenapa disebut bismillah?
dengan nama Allah. Ketika orang menyebut Allah, maka di situ menggambarkan kekuasaan. Bahkan dalam sholat kita berapa kali kita menyebut Allah? Allahu Akbar, Sami Allah, Allahu Akbar. Berapa banyak kita menyebut Allah. Ketika orang menyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, menggambarkan betapa kecilnya kita. Jadi ini terkait. Maka Bismillahirrahmanirrahim itu juga menunjukkan bahwa ada yang terbayang dalam pikiran kita betapa kecilnya kita. Karena semua yang kita lakukan itu tergantung kuasa Allah. Itu makanya Bismillah menunjukkan makna bahwa kita ini kecil di hadapan Allah. Para ulama mengkaji tentang makna Allah. Ada yang menyebutkan, ya Allah pasti disebut sebagai lafzul jalalah, lafaz kemuliaan. Bahkan yang menarik dalam tafsir-tafsir itu disebutkan, andaikan dibuang salah satu hurufnya, dia tetap kembali kepada Allah. Misalnya Allah, umpamanya kita buang huruf alif, maka apa dia jadinya? Lillah. Kita buang huruf lam, lahu. Miliknya, kembali kepada Allah. Hu, kembali kepada dia. Maka kita buang pun huruf-hurufnya itu, dia tetap kembali kepada Allah. Ini ajaibnya. Bahkan itu masih mungkin dianggap sebagian orang hanya sepele, karena dia hanya bentuk tulisan. Tapi keajaiban pada kata Allah ini luar biasa sekali. Nah, oleh karena itu, Bismillah ini, kalau dilihat dari akar kata, ada ulama yang menyebutkan dia sebenarnya dari kata aliha. Aliha itu bisa bermakna menuju, kemudian bisa tenang. Karena orang kalau dia menuju kepada Allah, dia akan tenang jiwanya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, jiwa akan tenang, hati akan tenang. Nah, ini ada yang menyebut al-ilah. Al-ilah itu ya penyembahan, sembahan. Jadi Allah itu tempat menyembah, tempat meminta. Nah, apapun itu, ketika kita menyebut Allah, di sana tergambarkan bahwa Allah itu tempat kita meminta, tempat kita menyembah. Disitulah nanti di ayat berikutnya di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tergambar di situ, hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Nah, kalau kita kembali umpamanya lanjutkan ke kata Ar-Rahman. Bismillahirrahman. Kalau dilanjutkan Bismillahirrahman. Ar-Rahman ini pemberian rahmat oleh Allah kepada seluruh makhluknya. Jadi dia tidak dibatasi kepada orang beriman saja. Rahman itu diberikan kepada orang beriman, juga yang bukan beriman tetap dapat rahman. Bahkan seekor binatang pun dapat rahmat, tumbuh-tumbuhan dapat rahmat. Maka disebutkan rahmat Allah itu sebetulnya dalam hadis disebutkan sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Satu diturunkannya. Dengan satu itulah kita memperebutkan rahmat. Bagaimana seekor kambing ketika dia melahirkan anaknya, kenapa dia tak injak anaknya? Dia angkat kakinya. Ini menunjukkan rahmat yang diberikan oleh Allah. Nah, dengan rahmat itulah kita bisa tolong menolong. Dengan rahmat yang satu itulah kita bubut. Lalu yang 99 lagi di mana? Ini ditangguhkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang beriman. Ketika orang-orang beriman nanti di akhirat, dia bertabur dengan rahmat Allah. Kalau satu rahmat saja yang diturunkan, kita bisa saling sayang menyayangi, saling memberi, saling tolong menolong. Apalagi kalau agak turunlah 2-3 rahmat, bagaimana dapat kita bayangkan? Apalagi 99 ya Ustaz ya. Apalagi 99 itu menunjukkan rahmat yang luar biasa. Sebetulnya orang beramal itu apakah dia inginkan surga atau apakah dia menginginkan yang lain? Makanya Nabi pernah mengucapkan, mengeluarkan statementnya kepada sahabat, la yudkhilu amalahu ahadukumul jannah. Tidak akan memasukkan ke dalam surga, seseorang tak akan masuk surga karena amalnya. Maka orang, saya beramal karena apa beramal? Karena ingin masuk surga. Sebenarnya kalau di dalam hadis Nabi ini disebutkan orang tidak masuk surga karena amalnya. Sahabat bingung. Wala anta ya Rasulullah, apakah engkau masuk surga bukan karena amalmu? Yang sholat tahajudmu sampai bengkak kedua kakimu, yang ibadahmu luar biasa itu, apakah tak dapat mengantarkanmu ke dalam surga Allah? Lalu kata Nabi, wala ana, aku pun masuk surga itu bukan karena amal itu. Lalu apa ya Rasulullah? Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmati. Kecuali
ketika Allah meliputiku dengan rahmatnya. Rahmat itulah yang mengantarkan orang ke dalam surga Allah Ta'ala. Nah, maka akhir ayat itu dalam bismillah itu Ar-Rahim. Ar-Rahim bermakna ini rahmat khusus diberikan oleh Allah kepada orang-orang beriman. Makanya Nabi itu disebut Ra'ufur Rahim. Jadi ada juga sifat Nabi itu yang Rahim. Bil mu'minina Ra'ufur Rahim. Terhadap orang-orang beriman, Nabi itu penyantun dan dia menebarkan rahmat, dia menebarkan kasih sayang. Dalam ayat lain, ruhama'u bainahum. Dia berkasih sayang antar sesama mereka. Nah, jadi bercerita tentang rahmat ini sebetulnya itulah yang kita inginkan sebenarnya. Ya. Dalam doa kita, dalam salat, Rabbighfirli warhamni. Ya Allah ampuni aku, beri rahmat kepadaku. Doa untuk kedua orang tua kita, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma. Beri rahmat kepada mereka berdua. Ketika orang meninggal dunia, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah ampuni dia, beri rahmat dia. Makanya dalam Quran juga disebutkan Nabi itu datang membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat untuk alam semesta. Termasuklah tumbuh-tumbuhan, binatang sekalipun. Maka pernah ada ketika Rasulullah ingin menyembelih binatang, sahabat ingin menyembelih binatang, dia bawalah pisau itu lalu diasah di depan pisau itu. Apa yang terjadi? Ditegur oleh Rasulullah. Wahai kamu, aturidu antumitaha mautatin? Apakah engkau ingin buat binatang ini mati dalam keadaan berulang kali? Ini menunjukkan Rasulullah marah kepada sahabat. Kenapa? Karena dia menakut-nakuti seekor kambing. Berarti apa? Kehadiran Rasulullah pun membawa rahmat bagi alam semesta. Bahkan bagi seekor binatang pun kehadiran Rasulullah membawa rahmat. Bicara tentang rahmat ini, ya Allah, sangat luar biasa sekali, Ustaz. Masya Allah. Kita bisa melihat juga di beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa bahkan seekor semut hitam pun di batu yang hitam, di malam yang kelam pun Allah sudah janjikan rezeki untuk dia, untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan ini mungkin bisa kita tebarkan kepada pemirsa di rumah yang menyaksikan acara ini, bahwasanya rezeki rahmat Allah itu sudah diberikan kepada siapapun. Seperti itu. Bagaimana Ustaz untuk kemudian mentadabburi pemahaman tentang rahmat Allah ini dalam kehidupan sehari-hari, apakah dalam mencarikan rizki, rahmat Allah, dan juga dalam pekerjaan, Ustaz? Ya. Jadi sesungguhnya rahmat itu kebutuhan. Rahmat itu kebutuhan. Orang beribadah seperti hadis tadi disebutkan misalnya. Orang beribadah itu apakah dia mengharapkan pahala? Apakah dia mengharapkan surga? Otomatis orang akan dapatkan surga itu. Tapi proses awalnya dia berharap ridho dan rahmat Allah. Makanya yang kita doakan itu ya bukan pahalanya yang kita doakan. Ya Allah berilah pahala kepadaku, ya Allah berilah rahmat kepadaku. Jadi cara pandang orang beriman harus diarahkan kepada, andaikan dia mau mendapatkan surga Allah itu, prosesnya adalah lewat rahmat itu. Bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat kalau tidak ada rasa rahmat dalam hati kita? Ada orang yang teganya, umpamanya memenjarakan orang tuanya gara-gara dia mengambil sebatang ubi, lalu dipenjarakan orang. Ini kenapa? Sudah tercabut rahmat itu. Ada dulu seorang Arab Badui ketika melihat Rasulullah mencium cucunya, kata orang Arab Badui ini, innali asyarat, sesungguhnya saya punya 10 anak, tak pernah saya menciumnya. Lalu kata Nabi, ini orang sudah tercabut rahmat dalam dirinya, tak pernah dia. Sejahat-jahatnya orang kita, kalau anaknya pasti dicium. Tapi ada orang di zaman jahiliyah itu 10 anaknya satu pun tak pernah dia cium. Nah ini bagaimana nih? Maka Nabi pun berkomentar, man lam yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia pun tak disayangi. Sesungguhnya ketika kita mengharapkan rahmat itu, maka kita pun menebarkan rahmat. Hidup kita apakah hidup menjadi masalah bagi orang, atau kehadiran kita di muka bumi ini menebarkan rahmat di alam semesta. Maka kalau kita merujuk kepada uswatun hasanah sebagai seorang teladan Rasulullah SAW, keberadaannya membawa rahmat bagi alam semesta. Begitu juga kita kaum muslimin, ketika kita hidup di bumi ini, apa yang bisa kita berikan? Apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan, menebarkan rahmat?
Bahkan cara-cara menebarkan rahmat itu tidak hanya sebatas mendoakan, bahkan dalam doa kita terhadap saudara kita pun sebenarnya dalam situ ada ungkapan rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi. Mudah-mudahan keselamatan untukmu dan rahmat Allah tercurah kepadamu. Kalau begitu, bahwa hidup kita ini rahmat itulah yang kita cari sesungguhnya. Setelah rahmat, rahmat itu yang mengantarkan kita. Nah, Bismillahirrahmanirrahim yang tergambar dalam benak kita saat kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Engkau ya Allah, aku memulai perbuatan ini. Dengan kuasa Engkau ya Allah, aku memulai perbuatan ini. Dan dengan rahmat-Mu ya Allah, mudah-mudahan aku pun dapat menebarkan rahmat di permukaan bumi ini. Maka dia tak menggambarkan bahwa maknanya rahmat itu hanya kepada Allah, tapi dia juga akan melahirkan cahaya dalam dirinya untuk menebarkan rahmat itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu diinginkan dari ucapan yang biasa kita sebut tuh, kehadiran kita pun mesti menebarkan rahmat bagi alam semesta. Itu sesungguhnya yang diinginkan dari kata Bismillahirrahmanirrahim. Dan Ustadz berbicara tentang Bismillahirrahmanirrahim sebagai bagian dari tafsir surat Al-Fatihah kita dalam bahasan kali ini. Bagaimana Ustadz ketika kita memulai sebuah aktivitas, namun aktivitas itu sudah berlangsung, kita tidak memulai dengan Bismillah. Bolehkah kita membaca di tengah-tengah atau Bismillahnya pada akhir sebuah aktivitas, atau seperti apa Ustadz? Cara untuk kemudian ketika kita lupa untuk memulai dengan Bismillah itu Ustadz? Iya. Dalam sebuah hadis disebutkan, andaikan kita makan, lalu kita terlupa mengucapkan Bismillah. Kadang-kadang kita makan pun tak ingat lagi ucap Bismillah, karena enak segala macamnya. Apa yang terjadi di sela-sela sedang makan itu, kita baru teringat, oh saya belum mengucapkan Bismillah. Maka ada hadisnya, kata Nabi, mengucapkan Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Dengan nama Engkau ya Allah, Engkau lah yang awal dan Engkau lah yang akhir. Ini bahagian dari sunnah Rasulullah SAW. Jadi ada semacam aturannya, ketika terlupa ada bacaan khusus. Mungkin Ustadz bagian ini sebagai bagian yang terakhir Ustadz, berbicara tentang Al-Fatihah yang kita gunakan ataupun kita lafazkan dalam sholat. Bismillah ini kadang ada yang disebutkan dalam sir, ada yang dizaharkan dengan jelas. Ini bagaimana Ustadz, mungkin bisa bagi pengetahuan masyarakat di rumah? Baik, ini penting untuk kita cermati. Sebahagian orang ketika dalam sholatnya, seorang imam membaca Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ini beranjak dari apakah Bismillahirrahmanirrahim itu masuk dalam surah Al-Fatihah atau tidak. Dari situ asal muasalnya. Jadi ketika Imam Malik memahami Bismillah itu tak masuk dalam surah Al-Fatihah. Sehingga dalam mazhab Maliki, ketika dia sholat Allahu Akbar, dia langsung mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia tak akan ucapkan Bismillah. Kenapa? Dianggapnya Bismillah itu tidak masuk bahagian dari surah Al-Fatihah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, Bismillah itu bahagian dari surah Al-Fatihah. Makanya perbedaan ikhtilaf itu juga berdasarkan hadis-hadis sahih. Oleh karena itu, andaikan ada orang mengucapkan Bismillah, boleh. Ada yang tak baca Bismillah pun boleh. Bahkan ada yang tengah-tengah, dia baca Bismillah tetapi tidak dijaharkan, disirkan. Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa dia tetap dibaca karena dia bahagian dari surah Al-Fatihah, akan tetapi dia hanya disirkan saja. Jadi ada sampai pada kesimpulan perbedaan ini mestinya tidak membuat kita salah menyalahkan. Kenapa? Ta'addud al-ibadat. Ada bermacam-macam cara ibadah. Pada kesimpulan ulama, kadang-kadang Rasulullah membaca Bismillah, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang dia membaca Bismillah itu dengan suara yang sir, sehingga tidak menjadi masalah. Nah, itulah makanya perlu disampaikan. Jangan sampai gara-gara yang satu masjid ini Bismillahnya sir, lalu kita sudah terbiasa jahar, tak mau sholat di masjid itu. Nah, oleh karena itu ini bahagian dari yang dibolehkan dalam fikih. Bicara fikih tentang ulama-ulama mazhab, biasa terjadi perbedaan itu, asalkan dasar-dasarnya bisa kita. Baik Ustaz, terima kasih sekali Ustaz atas waktunya dan juga penjelasan terkait dengan bahasan kita kali ini, insyaallah. Dan pemirsa, demikianlah bahasan kita kali ini dalam Tadabbur Al-Quran di TVRI Riau Kepri, membahas
bagaimana tafsir dari surat Al-Fatihah, dan mari kita amalkan bersama-sama mulai dengan bismillah, dan juga ilmu-ilmu ataupun informasi yang kita dapatkan di sini dapat kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Dan akhirnya saya Chandra Alvin Dodias diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.